Virtual YouTuber telah menjadi sebuah jenis konten yang sangat populer karena menurut data, channel streaming yang memiliki rata-rata views tertinggi dalam hitungan per jam dalam tahun 2023 adalah seorang VTuber semua, seperti Pekora, Kuzuha, dan Subaru. Di Indonesia sendiri, industri ini memang juga sudah berkembang. Tapi bagaimana kalau kita melihat industri ini dari sisi lain? Jadi kali ini gue mau bahas yang santai aja. Sebelum mengenal sisi lain dari industri ini, sebenarnya siapa sih yang memulai fenomena ini? Dimulai pada tahun 2010 di negara Jepang, sebuah publisher novel yang bernama Nitro Plus membuat sebuah video kampanye marketing yang melibatkan maskot mereka yang bernama Super Sonico yang diubah atau diadaptasi menjadi sebuah 3D rigging karakter. Lalu dilanjutkan pada tahun 2011 pada negara yang sama yaitu Jepang, di mana ada seorang vlogger yang menggunakan animasi 3D yang seakan-akan ngevlog, yaitu Ami Yamato. Hi, I just had this idea of starting a video diary to clear my hairs and untangle my brain and all that, because I've been doing a lot of thinking lately and I thought it might be interesting. Dan setelah kepopuleran vlogger tadi, para pengguna internet sepertinya sudah terbiasa melihat sebuah konten yang nyata tapi tidak begitu nyata juga, alias virtual. Lompat ke tahun 2016, channel Kizuna Ai mulai meledakkan fenomena ini. Bahkan pada masa inilah istilah VTuber baru mulai populer. Dan sejak saat itu, konten-konten VTuber telah menjadi sebuah tren selama bertahun-tahun ke depannya. Dikarenakan kesuksesan VTuber Kizuna Ai juga, perusahaan-perusahaan agensi seperti Niji Sanji dan Hololive mulai beroperasi dengan sistem yang lebih canggih karena menggunakan software yang membuat para talentnya menjadi terlihat lebih interaktif ketimbang VTuber-VTuber standar seperti Kizuna Ai sebelumnya. Belum lagi mereka juga membuat cabang talent di berbagai negara-negara besar, seperti mengambil pasar global dengan talent yang dominan berbahasa Inggris dan talent yang memiliki pasar-pasar pada negaranya sendiri, yaitu seperti negara Cina, India, dan tentu saja Indonesia. Dan menurut sebuah data pada tahun 2018, konten kreator yang di-tag sebagai VTuber telah menghasilkan 12,7 juta subscribers baru dan 720 juta lebih views. Dan pada akhirnya pada tahun 2020, VTuber melonjaknya bukan main-main. Tentu saja ini dikarenakan masa pandemi yang membuat user internet semakin banyak. Bahkan dari beberapa sumber data, penghasilan para VTuber masuk ke dalam top 300 channel dengan pendapatan terbanyak di YouTube, entah itu dari AdSense ataupun dari Super Chat. Lalu akhirnya di era sekarang, istilah VTuber atau virtual YouTuber ini telah menjadi sebuah internet culture. Gak cuma dalam berbentuk karakter anime 3D Jepang, tapi bisa juga ke karakter-karakter 3D lainnya yang intinya virtual. Bahkan brand-brand besar seperti Samsung itu juga udah punya maskot virtualnya. Dan tentu saja seni dari menikmati fenomena virtual YouTuber ini ada melihat sesuatu yang tidak nyata, tapi mulai dari interaktif dan komunitas itu terasa nyata semua. Tapi tentu saja ini tidak berlaku bagi orang-orang yang realistis yang terkadang malah merusak seni dari industri VTuber itu sendiri. Masuk ke sisi lain dari industri konten VTuber, di mana industri perkontenan virtual ini malah menyebabkan adanya fenomena parasocial relationship. Istilah yang dipakai untuk menggambarkan hubungan satu sisi antara pengguna media atau biasa disebut dengan fans dengan seorang persona media atau idolanya, seperti selebritas, influencer di media sosial, bahkan karakter animasi sampai ke karakter games yang emang gak nyata. Dimana kasus seperti ini sudah gak heran dan biasa dalam sebuah fandom VTuber. Gak jarang para fans dari sebuah VTuber merasa kalau mereka memiliki hubungan spesial atau romantis dengan idolanya, sehingga malah melakukan hal yang semena-mena yang bisa dibilang kriminal kepada idolanya ini, seperti membayangkan bahkan mencari tahu tentang kehidupan pribadi idolanya, seperti dengan siapa mereka menjalin hubungan, gimana muka aslinya, dan gimana kehidupan real life-nya, yang biasa disebut dengan doxing. Seperti contohnya kasus doxing yang dilakukan para fans ke VTuber Indonesia bernama Kureji Oli, atau yang terbaru yaitu Wujud Asli Kobo Kanero, yang merupakan VTuber paling besar
di Indonesia. Intinya para fans-fans ini menganggap idolanya sebagai sosok yang ia kenal dekat dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak etis. Padahal seni dari menikmati industri hiburan VTuber sendiri adalah virtual. Yap, virtual, yang artinya dunia maya atau secara spesifik tidak nyata. Walau secara personalitas dan keinteraktifan karakternya terasa nyata, tapi balik lagi, mereka adalah VTuber, bukan YouTuber yang konvensional pada umumnya. Itu juga lah alasan VTuber besar gak bakal mau untuk menunjukkan muka aslinya, karena balik lagi, mereka virtual YouTuber. Dan kasus para sosial ini sendiri gak cuma terjadi oleh para VTuber, tapi juga banyak konten kreator lainnya. Lalu dari satu kasus ini saja, yaitu para sosial, sudah terdengar cukup mengganggu banget. Belum lagi dengan kasus VTuber yang emang banyak drama, seperti drama VTuber yang emang vulgar, sehingga merusak komunitas dan pandangan orang terhadap konten VTuber itu sendiri. Ada lagi permasalahan dengan fanbase-fanbase-nya yang terlalu fanatik dan berujung melakukan gatekeeping. Yang gue maksud di sini adalah fanbase yang emang gak mau ada orang awam masuk atau ikutan menikmati komunitas dari VTuber. Gue mau nanya, lu maksudnya bikin itu kan bercanda, tukar-tukar channel Kubo, kan? Nah, lu sekarang nanya, lu kalau begitu sama temen lu minta izin nggak? Bercanda-bercanda kayak gitu. Kubo punya manajer, Kubo punya gimana? Gua kalau lu kenal sama independen, itu urusan lu berdua. Masalahnya Kubo punya manajer. Iya. Dia punya manajer, dia di Hololive, dia punya manajer. Manajernya lu bukan? Ya lu minta izin kek. Tapi lu manajernya bukan? Ya bukan. Intinya itu kayak istilah YTTA aja lah. Dan juga kasus VTuber yang ternyata adalah hode dan menipu para fansnya. Sudah banyak kasus-kasus VTuber hode yang berusaha pura-pura menjadi sebuah karakter perempuan yang lucu, tapi aslinya abang-abang. Tapi seharusnya ini gak berlaku untuk sebuah VTuber agensi. Jadi itulah sisi lain dari industri VTuber yang mungkin belum kalian ketahui secara spesifik. Jadi apa kalian punya alasan lain? Apa saja sisi lain dari industri VTuber ini? Bisa banget buat komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian penikmat VTuber? Silahkan komen aja. Jadi di sini gue coba pengen jelasin aja kalau VTuber itu ya seni kreator yang virtual, gak bisa dihubung-hubungkan dengan dunia nyata. Karena mereka adalah personality pada dunia maya. Karena ya mereka adalah personality pada dunia maya. Dan juga secara teknis video ini adalah video remake dari video lama gue yang pernah ngebahas VTuber juga yang sudah gue private. Jadi apakah lebih informatif atau lebih bagus? Silahkan komen juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.